65.000. Itu 6 bulan? Iya, 6 bulan. Per satu semester itu 60 berapa? Iya. 67.000. 67.000. 67.000. Bagaimana bisa bertahan hidup dengan uang? Ya karena waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan dari sahabat catatan jurnalis. Sudah lama saya nggak ngobrol serius nih, apalagi ngobrolnya sama orang-orang yang memiliki berpengaruh atau memiliki pengaruh dari perekonomian di Indonesia saat ini. Ya, perekonomian Indonesia itu salah satu penyumbangnya itu dari kekasan kuliner. Nah, gitu kan. Jadi kuliner itu salah satu mempengaruhi peningkatan perekonomian di Indonesia ini. Tapi ngomong-ngomong soal kuliner, nah, ada salah satu wilayah di Indonesia, tepatnya itu di daerah kawasan Sumatera, yang memang memiliki kuliner atau juga memiliki cita rasa tinggi. Bagaimana dia menyajikan makanan-makanan khas yang ada di wilayahnya itu sehingga bisa merebah ke tingkat nasional. Dan tidak hanya ke tingkat nasional, ini pun sudah mencapai ke tingkatan level internasional. Nah, ngobrol-ngobrol soal makanan itu, tentunya di sini juga saya pengen mengajak kawan-kawan bagaimana sih menampak karir ya orang Padang merantau bisa sukses. Lagi sekarang saya sudah ada ngobrol nih dengan Om Rizal. Om Rizal ini salah satu pengusaha rumah makan Padang yang ada di kota Palembang. Nah, di sini saya ingin mengajak mungkin bisa ke depan bisa menginspirasi bagi kawan-kawan yang sempat melihat video ini. Bagaimana sih perjalanan karir dari seorang perantau yang bisa akhirnya menjadi orang yang sukses, ya kan? Menjadi orang yang sukses bisa hidup di mana-mana, ya gitu. Jadi Om Rizal bisa bercerita sedikit nggak sih Om Rizal awalnya dulu karir Om Rizal ini dari mana dan pada tahun berapa sih mulai menitikan untuk merantau itu? jadi begini, jadi kalau masalah dari awal keuangan atau riwayat hidup, saya sebenarnya dari kecil itu sudah pernah sekolah malah dikatakan kata SD. Jadi pada tahun 1999 saya juga sekolah lama di kampung halaman, faktor kehidupan, baik keluarga, jadi saya tuh gimana berhenti sekolah. Jadi sempat berhenti sekolah? Berhenti sekolah. Padahal dari orang tua saya sendiri, saya ini kalau bisa mau dijadikan segimana mungkin mau jadi sarjana, apa mau jadi apa. Ya namanya dulu kita Keterbatasan ekonomi dan juga anak remaja pada masa itu ya. Masa itu. Jadi tahun 79 akhir itu saya berhenti sekolah, saya pergi ke Riau, Pekanbaru. Di Pekanbaru itu pun saya, yang penting bagi saya itu bisa ada tempat tidur, bisa makan. Jadi pada saat itu saya sempat berjualan kue. Jadi saya diberi orang pedagang kue pasar itu dengan harga Rp400. Itu saya jual ke pelabuhan kapal Pekanbaru itu 500 rupiah. Jadi saya dapat Rp100. Untung Rp100? Iya. Itu saya jual itu kepada buru-buru pelabuhan, angkat-angkat barang di pelabuhan kapal itu. Nah, tadinya saya tidak punya niat ke kuliner ini. Karena saya di Pekanbaru itu hidup waktu itu sendiri, tidak ada saudara dan tidak siapa. Saya ketemulah dengan salah satu rumah makan di pelabuhan Pekanbaru itu, karena sering belanja ke sana, karena waktu itu pada saya kecil. Iya. Nah, jadi suka dimain-mainkan oleh karyawan rumah makan itu. Nah, karena saya jualan kue, saya dipanggilnya, kue saya paling belinya 2, dalam ngobrolnya lama-lama. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi karena saling cerita, curhat-curhat, tanyakan, dari mereka itu timbul rasa kasihan. Dia tanya, kamu tidur di mana? Nggak tahu, karena saya tidur di pelabuhan, pinggir kapal. Udah, kalau kamu tidur di rumah makan sini aja. Nah,
Jadi pada waktu itu rumah makan itu memang sangat terkenal juga di Pekanbaru. Jadi saya habis jualan kue, jualan makanan di pelabuhan kapal. Nanti jam 7, jam 8 maghrib saya pulang ke restoran, mandi, tidur di situ. Tidur di restoran tempat bekerja Tempat itu. mereka bekerja itu pada yang tadi main-mainkan saya itu. Iya. Nah di situ pun saya tuh walaupun udah capek masih disuruh Bantu-bantu. Atau seperti apa? enggak, malam itu mau tidur suruh nginjak-nginjakin, pijit-pijitin. Oh, jadi istilahnya Iya. dimintain urut Nah, sama diminta mereka. urut ya, karena waktu kita kecil kan, Iya. celana pendek. Iya, kan, iya, iya. Jadi lama-lama ya, yang penting saya nggak masalah, yang penting saya dikasihnya makan, ada tempat tidur gitu. Nah, secara kebetulan pas menepati bulan puasa, restoran itu tutup bulan puasa. Jadi ada beberapa karyawan yang tinggal di situ nunggu restorannya. Saya berteman dengan mereka di situ. Iya. Nah, ngobrol, nggak tahu waktu dengan berjalannya waktu, sampailah Lebaran. Jadi ini tempat pengalaman pertama Om Rijal untuk bekerja di situ atau bukan? Atau Belum, siapa? itu saya masih status jualan kue tuh. Oh, masih jualan kue. Jualan kue gitu loh. Jadi pas habis Lebaran itu, Lebaran ketiga restoran itu buka. Nah kebetulan pas buka pertama ada salah satu karyawannya yang bagi cuci piring nggak masuk. Itu orang rame karena saya udah dekat dengan beberapa karyawan sana. Ya, saya cuci piring nggak sanggup, saya cuci piring. Dengan begitu banyak tumpukan piring, orang nggak akan percaya saya bisa, karena tinggilah tumpukan piring kotor itu daripada saya. Dari badan Iya. Om Rijal saat itu. Jadi karena saya ini nggak masalah, saya cuci piring. 2 hari bosnya datang, Iya. ya, oh bisa cuci piring, kebetulan karyawannya nggak masuk pak, kata karyawan teman ini, udah suruh kerja aja. Kerjalah saya di sana. Selama di sana kan sistem gajiannya kan bagi hasil per 6 bulan. Oh, seperti itu ya Iya. pada sistem ya. Ya, sampai saya 6 bulan saya kerja di sana. Pokoknya saya dari jam 6 pagi sampai jam 7 sore nggak pindah-pindah di cuci piring, saking ramainya restoran itu. Orang tuh heran, buat amat itu anak Iya. cuci piring. Iya, iya. Sampai saya 6 bulan dapat saya bagi hasil. Itu pun waktu 79 akhir itu saya dapat bagi hasilnya hanya sekitar 65.000. Itu 6 bulan. Ya 6 bulan. Per satu semester itu 60 berapa? Iya. 67.000. 67.000. 67.000. Bagaimana bisa bertahan hidup dengan uang? Ya karena waktu itu emas saja itu masih 12.000 per gram. Iya, iya. Jadi saking senangnya saya dapat duit sebanyak itu, namanya anak-anak saya beli jam dulu, ada jam tangan kali. Wah, mulai ini. Ya, kan gitu Citizen. Iya. Terus saya belilah kalung gitu loh, naruh 2 gram. Ya gagah-gagah lah dulu Iya, gitu. iya, iya. Saya pulang ke kampung. Setelah pulang ke kampung halaman di Bukit Tinggi ke Kapau itu, baru berapa hari di rumah, ada lagi teman dan saudara mengajak saya ke Jakarta. Jadi statusnya bekerja di rumah makan itu langsung berhenti waktu pulang ke Sumbar Habis lagi. gajiannya cuma kurang 6 bulan gitu. Kita pamer lah caknya gitu loh. Nah, istilahnya orang Iya, udah sukses ya. sukses kan, Oh, punya jam, punya kalung. Udah, iya, iya. Udah boleh punya barang Om ya. Setelah 15 hari menjelang itu ada teman mengajak ke Jakarta. Kebetulan teman sendiri itu dia punya saudara di Jakarta, supir taksi presiden dulu. Sampailah kami ke Jakarta, naik bis. Waktu itu ongkos bis ke Jakarta ini masih 17.000. 17.000 Perjalanan 12 hari. dari Sumbar ke Jakarta. Nah, 12 hari. Jadi setelah kami sampai di Jakarta itu jam 5 subuh di Pasar Tanah Abang, yang teman saya ini dijemput sama saudaranya. Lalu apa nasib Bang Rijal saat itu? Nah, saya duduk aja di pinggir Tanah Abang itu. pertokoan Tanah Abang itu. Nah, kebetulan saya lihat di situ juga ada rumah makan Padang nasi kapau juga namanya. Tapi belum buka-buka kan, pas saya tunggu dari jam 5 tuh sampai jam 7 buka rumah makan itu. Pas buka karena dia masaknya jauh dari rumah makan itu, datang sayur, pas baru datang sayurnya rame pula rumah makan itu. Karena saya lapar, Iya. karena saya nggak mikirin siapa-siapa, saya langsung cuci piring itu. Sampai karyawan itu heran, Iya. ini siapa ini orang datang-datang? Pegawai baru Piring. kah? Atau siapa kah gitu? Siapa, kan Iya. gitu. Jadi Nah. waktu datang cuci piring. Cuci piring nggak saya, sama siapa. saya nggak ngomong-ngomong. Iya, iya.
Dan orang karyawan juga sangat senang juga. Wah, ini orang rame, Ada bantuan ini. ini ada yang bantu. Gak lama, sekitar jam 10 siang, datang bosnya. Bosnya tanya, itu siapa itu? Nggak tahu pak. Tiba-tiba tadi pas rame, untung aja dia ada, tahu bantu. Cerita, rupanya setelah cerita punya cerita, dia itu masih tetangga. Wah, ini tetangga kita di Sumbar. Kapau itu. Oh, di Kapau itu. Nah, cerita di siapa, anak siapa, ini kamu siapa, disebutin anak siapa, tahu dia. Udah kamu kerja sini aja. Langsung ditawarin kerja. Nah, Beruntung sekali Pak, di Jakarta itu Om bisa datang dapat kerjaan. Iya. Biasanya orang kalau datang ke Jakarta itu tereliminasi oleh waktu Om. nah betul. Ya, karena waktu, saya juga waktu itu kan udah bingung, saya mau kemana ini? Iya. Teman Om yang ngajak tadi gimana nanti? Nah karena dia dijemput sama Oh, sudah keluarganya ada. gitu lah. Dia udah Oh, pergi. iya, sudah pergi ya. Nah, saya bilang karena saya lihat ada nasi kapau kan, nanti pasti orang kapau juga. Saya duduk di situ. Nah ini udah subuh nih, udah lapar dan macam. Iya. Ada warung buka pagi, rame pula kuli-kuli pasar tuh makan. Kebetulan karyawannya juga belum pada datang. Iya. Udah sekalian saya bantu. Langsung ke situ. Ini dari pengalaman pertama nih. Iya, pertama ya. Oh, Jadi setelah saya bantu, datang bosnya, setelah ngobrol-ngobrol, saya tawarin kerja. Itu hampir 1 tahun, setahun lebih malahan. Ada 18 bulan, saya kerja di sana. Jadi setiap saya minta duit, "Tuh, apa kamu duit? Ini Jakarta nih, nanti kamu potong orang." Ya namanya saya orang kampung, Pendatang anak-anak, ya? takut Iya. aja. Ya, saya penting tidur rumahnya, makan. Orang saya lihat karyawan tuh gajian dulu tuh gaji karyawan tuh masih 30.000, 25.000 per bulan. per bulan. Jadi karena saya udah lama saya takutin juga, pas lebaran enggak juga kasih duit, saya dibeliin baju aja. Udah. Jadi pas lebaran kedua, itu karena udah lama-lama kenal dengan calo-calo Tanah Abang itu. Iya. Namanya kita dulu kecil-kecil ya senang-senang aja suruh orang. Tawarin saya dulu ikut dagang. Jadi awal berdagang itu di Tanah Abang. Tanah Abang. Kalau pertama benar-benar masuk kulinernya di Jakarta, merantau itu selain dari Pekanbaru. Ya, kalau awalnya Pekanbaru, cuci piring 6 bulan tadi itu. jadi berbekal pengalaman cuci piring Om. Nah, kan gitu. Aduh. Nah, cuci piring saya Jakarta. Sudah itu karena udah setahun nggak digaji gitu lebih, karena itu masih saudara, masih orang kampung. Udah saya pindah dengan lain. Pindahlah saya dulu di Matraman tuh ada juga restoran Roda Group namanya. Itu masih ada tetangga juga. Dan bahkan ada beberapa famili di situ. Jadi saya merasa setiap saya datang di sini itu seperti nggak dilihat orang lah gitu. Iya. Jadi melamar kerja itu 1 bulan bolak-balik nggak ada kepastian. Gantung Om ya. Nah gantung. Jadi akhirnya ketemu lagi dengan teman lagi, saya dibawa ke puncak Cipanas kerja di situ. Pada saat kerja saya di situ baru 2 bulan, ketemulah dengan salah satu pengusaha dari Lampung. Kena makan di situ mampir, ngobrol-ngobrol dengan tamu tersebut. Saya ditawarin mau nggak buka ke Lampung, untuk saya ke Lampung. Itu langsung mereka menawarkan ke Om Rijal untuk membuka cabang sendiri. Enggak, Atau seperti dia apa? ingin buka rumah makan. Iya. Kebetulan dia mau cari karyawan juga. Oh, jadi masih status karyawan Iya, gitu diajarin. karyawan kan gitu. Iya. Jadi dia kasih alamat sama saya. Kapan kalau kamu butuh, Lampung aja nih alamat saya. Jadi dari Jakarta balik lagi ke Lampung Nah, gitu. Lampung saya dulu. Jadi karena ketemu dengan seminggu setelah ketemu dengan beliau itu, saya langsung ke Lampung. Ya langsung ketemu alamat, langsung kerja. Nah, langsung kerja itu pun tidak segampang seperti di sini. 3 bulan saya baru kerja baru saya dapat duit. Kerja dulu. Ya, Terus bisa bertahan hidup selama 3 bulan sebelum dapat uang itu gimana Om? ya itu kita makan minum di situ. Karena untuk beli sabun dulu ayah dibeli sabun. Jadi langsung gabung situ Om ya. Nah, sabun jadi udah ngobrol-ngobrol dengan bosnya cerita punya cerita. Saya diajak kerja lagi, pindahlah ke Lampung Utara. Dulu kan di Kalianda pertama, pindah ke Lampung Utara. Itu namanya ada restoran Taruko namanya. Nah, disitulah saya sampai bertahan sampai di Lampung itu sampai 32 tahun saya di Lampung itu. 32 tahun di Lampung. Nah, Itu paling lama ya tinggal di Lampung Iya. kayaknya ya. Nah pada saat itu karena kita udah mulai tahu dengan lingkungan, tahu dengan teman, udah banyak jaringan. Dulu kan nggak ada telepon, hanya Iya. saling jaringan aja.
Nah, mulai pula diposisikan saya udah dianggap senior, kerja di sana udah 5 tahun ke atas. Saya diangkat posisi Leader lah ya. dulu kalau sekarang ini kan supervisor atau manajer, dulu kan Iya. koordinator. Oh, koordinator ya. Di Iya. sekolah saya jadi koordinator, mengawasin dari lebih kurang 60 karyawan. Setelah itu diangkat menjadi kepengurusan. Dulu kalau ada bis-bis masuk di restoran, kan kalau kecelakaan kan restoran yang ngurus. Nah, jadi makin banyak jaringan perkenalan gitu. Iya. Mulai saya berpikir, mumpung saya di sini punya jabatan, dikenal sesama restoran, saya manfaatkan. Karena satu dari antara restoran lain ke restoran satu restoran ini kerjasamanya kan bagus. Iya. Karena dulu kami kan ngurus kecelakaan itu kan masing-masing provinsi. Jadi disitulah peluang Om Rijal untuk mengembangkan Nah, di situ saya mulai membangun usaha. jaringan. Nah, mulai usaha. Iya. Dan saya pun jadi koki ini nggak belajar. Jadi gimana dapat bisa mengerti untuk kopi? Nah, karena pada saat saya diangkat sebagai koordinator di restoran Taruko ini, saya manfaatkan. Untuk belajar? Iya. Bukan untuk belajar, mengambil ilmu bukan masa ini. Jadi lebih kepada bagaimana bisa mengerti ya Nah. dalam cara mengelola. Nah, pertama kan kalau manajemen saya kan sudah dikasih tahu sama restoran Taruko ini. Karena saya nggak punya sedikit skill untuk ke dapur ini, karena udah berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman, rupanya jadi kuliner ini memang penting. Karena pada suatu saat apabila kita pun sudah tua, kalau kita pintar memasak pasti dipakai orang. Nah, saya mulai otak-otak. Karena kalau saya minta belajar sama orang pasti susah. Pasti orang nggak mau ngajarin Om. Pertama orang nggak mau ngasih, Iya. kedua pasti susah. Jadi saya manfaatkan power saya sebagai kepala karyawan. Jadi kalau ada komplainan enak dari para pelanggan-pelanggan tuh, saya terima dengan bagus. Iya. Setelah pelanggan pergi, saya ke dapur. Saya marah-marah itu tukang masaknya. Iya. Misalnya dia masak, ayamnya enak. Iya. Udah, saya ke dapur. Woi, ayam kamu ini nggak enak, apa rasanya? Iya. Dia bilang, oh enggak bang. Enggak bang. Iya. Ini juga bumbunya, apa bumbunya? Nah, kata dia Jadi kan, gitu iya, cara ngomong. iya, jadi bumbunya apa? Ya ini. Nah, Iya. kata. Jadi saya bilang, coba lain kali bisa ya. Jadi saya ini udah sok-sok pintar ini. Iya. Namanya kita Iya, komandan. sudah kepala ya. Kepala, kan? Kepala koordinator. Udah, coba besok perbaikin, saya bilang. Iya. Selagi kepala masaknya istirahat, saya pergi ke dapur. Iya. Tanya sama asistennya. Itu pun saya berbohong juga. Iya. Coba kamu catat bumbu ayam itu apa aja. Iya. Namanya dia asisten, kita ini komandan besar. Iya. Dia ngerti pasti ngikutin dong. Betul. Oh ini Pak, ini bumbunya black dapat masa simpen. Resep Pak ya. Nah. Waduh. Karena saya udah dapat macam apa bumbu takarannya, besok ke dapur lagi. Iya. Nah, saya bilang saya buka baju, pakai singlet. Sini saya masak. Saya bilang kamu orang ini pada nggak benar masak. Nah, kata kita kan gitu. Iya. Ya namanya dia kan takut juga berhenti. Iya. Susah bekerja. Benar, susah cari kerjaan. Ya silakan Pak. Jadi saya bilang sih, coba kamu siapin, saya mau bikin ayam. Iya. Siapin semua bumbunya. Saya bilang. Iya. Ya itu namanya ini siapinnya anak-anak. Iya. Kita tinggal masakin aja. Iya. Oh gini rasanya. Udah saya Pak. Kumpulin lama-lama. Nah, nanti misalnya rumah makan Taruko ada lagi namanya Soto Begadang, itu kan terkenal enaknya juga. Saya dengan pengurusnya dekat, dengan pimpinnya dekat. Saya datang. Nah, nanti saya pergi ke dapurnya. Dan tukang masak satu restoran lain ini, karena dilihatnya saya ini teman bosnya, saya ke dapur. Iya. Pengen tahu dong. Ya, saya bilangnya sama tukang masak Begadang ini. Saya angkat dia. Iya. Pak, ini rendang di tempat saya itu nggak enak Pak rasanya. Apa sih Pak bumbunya? Gampang aja. Kalau mau kasih ini gitu ya. Kayak gitu. Nggak cerita dia. Bung, saya gitu. Iya. Besok saya datang kembali ke warung. Gua sini rendang, bumbu rendang kita ini apa? Saya bilang, ini aja biasa. Pantas orang komplain saya bilang. Saya ini yang pusing dibilang. Iya. Komplain terus ini nggak enak. Iya. Nah, ini enak gitu. Tapi Karena ada yang lebih enak lagi gitu. Iya, Nah, dikasihnya lah rahasianya. Waduh. Hanya berdasarkan cerita Iya. level restoran tadi itu. Iya. Udah dapat. Nah, pada suatu saat pada 2002 saya coba buka kecil-kecilan di Lampung. Jadi di situ awal pertama kali Om Rijal membuat kuliner atau masakan buat Padang kuliner, sendiri. Iya, masakan Padang. Saya coba, saya nekat karena saya modalkan
ilmu penipuan lah. Nah, kan gitu, itu penipu namanya itu. Itu bukan memang, artinya mencari ilmu. Iya, iya, makanya saya akal-akali gitu loh. Iya, iya. Kalau saya minta Pak, minta tolong pasti orang nggak mau ngasih. Nggak mau ngasih, benar. Nah, dan saya juga merasa tutang budi dengan orang itu. Iya, berterima kasih lah nih, mumpung lagi ada video ini, coba terima kasih dong Om. Ya, terima kasih kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi setelah saya buka 2002 itu karena banyak teman dekat-dekat mulai maju. Sampai 2 tahun pas 2004 berdirinya Partai Demokrat. 2004 itu kebetulan teman-teman saya, dan pada saat itu saya di masyarakat di Lampung itu karena saya hobi bergaul, saya diangkat oleh masyarakat itu sebagai ketua Karang Taruna, ketua pemuda. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman saya di restoran tadi, banyak kenalan dengan perusahaan-perusahaan teh botol, perusahaan aqua. Iya. Jadi setiap ada turnamen Ada beberapa kegiatan kepemudaan ya. kegiatan kepemudaan lingkungan, saya yang mintain hadiahnya kepada perusahaan. Minta bantuan ya sama Nah, mereka. dikasih mereka kan gitu. Iya. Di pada saat itu saya punya teman, di Partai Demokrat, kebetulan dari para calon anggota DPR yang sah, teman-teman semua. Jadi mereka tuh pas saya buka, datanglah mereka pesan-pesan apa dengan saya. Jadi pada saat itu sempat nyalek juga? Nggak nyalek saya, nggak nyalek. cuma menjadi pengurus. Oh, jadi pengurus. Karena saya juga memang udah punya tujuan pada saat saya kerja restoran itu, saya udah punya tujuan. Iya. Bukannya buka rumah restoran ini harus butuh pergaulan banyak. Iya. Jadi saya menjadilah pengurus anak ranting di salah satu partai itu. suatu partai itu. Cuma saya bukan lebih ringan, cuma Iya. saya hanya mengayomi pemuda ini. Jadi pada saat itu insya Allah pemuda-pemuda ini juga ikut apa kata saya. Iya. Karena gebrakan saya sekian lama itu mereka lihat setiap pada 17-an tidak perlu masyarakat cari dana, saya yang carikan. Iya. Biayanya apa segala macam hadiah-hadiahnya. Iya. Jadi setelah partai itu buka, saya bawa di perasa itu ya memang lawannya kotak kosong semua, gagah-gagahnya dulu partai PDI, Golkar, Wah. Partai Demokrat, kotak kosong semua. Itu partai-partai besar semua yang Iya, masuk itu Bang. pada saat itu. Jadi Wah. anggota DPR itu banyaklah pesan dengan kita. Kalau dengan polisian dasarnya tidak banyak kenal. Waktu kita jadi pengurus laka lantas di restoran itu, jadi kan banyak kenal dengan polisi. Iya. Jadi saya kalau main di Polres itu, kalau Kayak mereka teman nggak semua. mau sana saya duduk aja di pos itu. Dia bilang, "Enggak, saya kasih duit," saya bilang, kamu nggak mau kasih saya. Iya bang, siap. Nah, inilah ceritanya Mas Reja. Jadi setelah itu berkembang, sampailah saya buka 2007. Nah, saya pikir kalau saya buka terus ini sampai kapan saya maju ya, namanya kita buka murah meriah. Iya, benar. Nah, bisa aja saya karyawan udah syukur kan. Sampai 3 cabang saya buka restoran Di Lampung ya. sampai 3 cabang. Sampai 3 cabang. Terus sampai berpikir setelah di Lampung itu, apakah ada ini pengen nih coba keluar kota lebih jauh lagi? Iya. Atau sampai sekarang kan di Palembang nih, Iya. baru di launching nih kan? Betul. Ini kenapa sih memilih Palembang menjadi salah satu Nah, gini, kota? jadi begini Mas Reza ya. Setelah saya buka di Lampung, itu saya udah ingin merubah haluan. Karena saya anggap buka sendiri kecil kayaknya lama nih. Udahlah agak murah meriah, kenal dengan orang banyak. Karena saya ini orangnya nggak tegaan. Iya. Kalau udah kenal dengan orang, karena kita pernah orang susah. Dikenal orang nggak makan, udah lewat aja, ngopi udah pergi aja. Ya namanya temen. Iya, nggak enakan. Iya, lama-lama saya pikir, wah kalau di sini bahaya ini. Saya mulailah hijrah ke Jakarta. Langsung dari Lampung hijrah lagi ke Jakarta. Hijrah saya ke Jakarta, baru ngubungin teman-teman. Buka juga usaha di Jakarta itu. Berat enggak, menjadi chef dulu saya. Jadi dari kepala koordinator karyawan sampai buka usaha sendiri di Jakarta jadi pegawai lagi. Kembali lagi saya, karena saya kamu alih profesi. Nah, pertama saya hijrah, dapatlah saya tawaran job ke Ambon. Waktu itu Ambon lagi panas-panasnya, lagi perang SARA, perang antaragama. Saya masuk. Saya kebetulan anak saya juga pas baru masuk kuliah. Iya. Jadi yang lucunya mereka, jadi anak saya itu kan mau kuliah. Pertama di SMA, dia udah melamar ke kebidanan. Pada saat itu saya lagi collab. Benar-benar lagi down. Lagi down betul. Nah, lagi down istilahnya jangankan untuk makan besok, makan besok aja udah nggak punya. Sudah mikir otak Nah, sudah mikir otak. Karena saya lagi pusing gue mikir otak, saya jadi MC organ musik. Oh, jadi pembawa acara aja.
senang-senang sekali habis main dikasih 60-70 sama pemilik organnya. Iya. Nah, udah lama itu. Saya pikir tadi ini nguliahin anak ini sudah bayar udah selesai. Iya. Rupanya pendaftarannya 20 juta. Pikir saya udah selesai kan. Nah, saya Kirain tadi sampai selesai itu Iya. cerita tadi. Makanya saya punya teman juga anaknya di Akbid juga kebidanan. Saya tanyain berapa habis wisuda. Daripada masuk sampai wisuda habis 360 juta. Mak, saya bilang. Nah, habis itu Terus gimana nasibnya tuh, Pak? Ini Om. nah itu mulai saya malam-malam saya pikir di rumah pemilik organ itu saya ambil pakaian saya buat tas dari pintu itu saya memohon kepada yang kuasa, ya Allah ya Tuhan, saya bilang, kalau engkau ingin melihatkan saya maju dan anak saya sukses, saya melangkah pintu ini, beri saya petunjuk jalan, petunjuk usaha, petunjuk rezeki. Kalau enggak, cabut nyawa saya. Sampai segitunya, Pak. Nah, langkah saya di pintu itu berjalan depan gang, ketemu mobil lintas, ketemulah dengan bis sopirnya yang pernah saya urus waktu kecelakaan saya kerja di Toluko itu. Mana bang? Saya kata ayo naik. Wah, kita udah lama kangen berangkat. Tujuan saya nih jalan-jalan ini. Iya. Nah, banyak ke Bandung. Nyampe saya di Kalideres, perasaan ini kok nggak enak. Pingin turun aja saya di Kalideres. Ada apa ini sih? Udah main ke Bandung aja kita teman, enggak? Kata sopir itu tadi yang ngajak Iya. tadi. Gila, nggak mau saya turun saya di Kalideres. Saya cari di daerah Singkai itu ada teman buka nasi kapau juga. Ada teman saya datang ke sana. Ngobrol 2 hari. Ada orang Chinese ingin buka restoran di Ambon. Cari tukang masak. Ketemu di rumah makan itu. ngobrol di situ. Iya, cari tukang masak. Saya lagi ngobrol sama teman itu, orang Chinese itu makan. Ngomong sama teman saya, bos ada nggak teman yang bisa masak? Itu apa? Buka di Ambon. Ada, ini mau. Ya udah, saya bilang kalau mau. Iya. Soalnya saya makan, ngobrol sama saya, yang temani ke atas, lihat anak buahnya kerja. Dia ngelobi, berbohong lagi saya. Iya. Ini bapak masak di sini ya? Udah lama pak? Ya cukup. Dibilang lama ya belum, dibilang udah ya penting saya masak. Mau nggak ikut saya ke Ambon? Ya mau, saya cocok, saya bilang. Mau nggak bapak saya gaji 7,5 di Ambon? 7,5 bos, saya bilang. Saya di sini ini gaji 9 juta. Iya. Kerja saya begini, pagi saya duduk. Oh, Saya bilang, "Ah, jual mahal ya. iya jual mahal, padahal kita ini baru bertamu Iya. ini. Nah itu pas saja kan. Jadi otak untuk berbohong kebaikan itu timbul terus setiap ketemu jalan. Iya, berbohong untuk kebaikan Nah ya. untuk kebaikan, Iya. ketemu jalan. Jadi setelah Cina ini tinggal kartu alamat, Pak, kalau mau itu nanti tunggu berita sama saya sehari atau 2 hari. Oke? Rupanya dia jelang 15 menit datang lagi. Pak, di mana? Masih di warung. Nah dia mampir lagi. Oke Pak, kalau Pak mau untuk tahap pertama Pak saya kasih 10 juta. 10 juta tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Tahun 2012. Tahun 2012 sudah mencapai gaji rumah makan 10 juta. Ya kan ibu aja ke Ambon. Saya kan di Jakarta kita gaji kita 7,5. Padahal kita ini belum bergaji. Baru merantau ke Jakarta. Iya. Terus berangkatlah ke Ambon. Lalu seperti apa? Jauh. Jadi dia ngomong tim 10 juta bulan pertama gaji pokok. Iya. Dikasih ongkos fasilitas semua disiapkan, untuk di rumah ditinggalin. Oke, Bapak berani sendiri ya, kenapa nggak berani saya bilang. Jadi saya hanya dikasih ongkos waktu itu 3 juta, hanya dikasih alamat, nanti di bandara Pak ada yang jemput. Berangkat saya nggak ada yang bawa. Luar biasa. Nah, insya Allah naik pesawat itu 3 jam Ambon Jakarta dengan naik batik itu tiket 1.300.000 sampai di Ambon dijemput kan sampai ke lokasi di Ambon pun jauh pula lagi kepulauan tempat tambang emas itu Namblea namanya. Wow. Nah di sana ketemu, oke jalan 10 juta janji ya bos, saya bilang 10 juta ini hanya paling lama 3 bulan saya bilang. Kalau 3 bulan saya Nggak dinaikin gaji? nggak dinaik gaji saya pulang. Kalau 3 bulan juga nggak cocok juga saya pulang. Siap Pak. Memang mau ketemu rezeki dan jalan Mas Reza, baru buka hari kedua. Wah, pokoknya dari omset 7,5 sampai 30 juta. Dalam waktu 2 bulan buka cabang sampai 2 unit. Orang yang di Ambon tadi. Iya. Sampai waktu masuk 3 bulan saya kemas-kemas.
Dia kan di Jakarta. Iya. Istrinya di situ. Mau kemana Pak? Ya saya sesuai dengan bos. 3 bulan nggak ada kenaikan saya pulang, 3 bulan nggak ada kemajuan juga saya pulang. Jangan gitu Pak, biar lebih beramai. Ya Pak perlu gaji berapa? Ya kalau dengan begini saya bilang kalau mau bayar saya 20, Iya. nah, saya terus kira 2 cabang. Udah 2 cabang di depan situ Om. Oh ya? gampang Pak kalau masalah itu. Bapak nggak usah takut. Nah, saya bilang sama istrinya, anak saya masuk di kebidanan bos. Saya tanya sama anak saya, ada berapa anak duit untuk kuliah, udah cukup ya harus cukup. Nah, mulai saya lega. Alhasil pada 2016 terjadilah badai di Ambon itu. Yang waktu itu yang ada longsor, yang waktu itu meninggal 700 orang, tanah bahagia bawa ke laut Ambon, laut arus semua. Kebetulan saya itu baru keluar dari pulau tuh, lagi kota Ambon. Oke. Nah, di situ putus hubungan dengan pengusahanya. Saya balik ke Jakarta. Baru 2 hari saya di Jakarta, dapat tawaran saya ke Malaysia. Oke, nah Om, oke Om. Nah. Ini kan kita udah agak panjang nih ngobrol. Betul. Sudah waktu kita ya. Nah, Nah, jadi kita berbagi sedikit Om. Kiat sukses, langsung kita bagiin sama teman-teman yang mungkin lagi lihat video ini kan. Iya. Kiat sukses, bagaimana sih orang Padang merantau bisa sukses? Ya. Bagiin dong sama kawan-kawannya mungkin lihat video ini Om. Kita langsung closing aja nih Om. jadi rata-rata orang saya, orang Padang atau orang Sumatera Barat pada umumnya, kalau di zaman saya dulu tahun 80-an sampai 2002 sampai 2000 lah, kami merantau itu betul-betul merantau nekat dengan punya masa lalu masing-masing, dengan tujuan mereka masing-masing. Tujuan mereka kerantau di apa? Mau jadi pedagang, mau jadi pekerja, atau mau jadi pengusaha, mereka punya tujuan masing-masing. Tapi kami dulu, kalau saya pribadi fokus sesuai yang saya katakan tadi. Saya karena terjun ke kuliner, saya akan fokus dengan pekerjaan kuliner. Suatu saat saya tidak punya job di kuliner, saya lebih baik nganggur daripada saya kerja lain. Karena Oke. saya nggak mau berpikir-pikir. Oke, 1 poin, artinya fokus. Ya, fokus. Oke, yang kedua Om. Ya itu tadi, karena kalau orang Padang merasa selalu ingin sukses itu. Kalau di level apa, di letting saya dari 80 sampai 2000 itu kami merantau itu betul-betul dengan tekad, dengan niat untuk hidup masa depan, mencari ilmu di bidang masing-masing yang kami tuju. Habis itu kita harus fokus dengan satu pekerjaan atau usaha yang kita temukan. Yang pertama artinya fokus nih Fokus, kawan-kawan. ya. Iya, selanjutnya apa lagi Om? Ya selain dari fokus itu tadi, walaupun kita udah fokus satu pekerjaan, kalau saya pribadi, saya merantau itu sebelumnya sudah saya program. Kalau saya ingin di kuliner, setelah saya terjun di kuliner, saya harus perbanyak itu sahabat, teman, dan karib-karib. Siapapun orang, apapun itu sukunya. Karena saya anggap, saya di kuliner ini memang kayaknya harus banyak sahabat. Karena tanpa kawan-kawan, tanpa saudara, teman-teman itu, usaha ini nggak akan maju. Oke, nah dapat lagi nih kawan-kawan poin. Poin kedua adalah membangun jaringan. Membangun jaringan bagaimana bisa saling mensinergikan. Nah, Jadi kalau gini Mas Reza, kalau saya membangun jaringan dalam urusan kuliner ini, pertama tadi kan dengan pergaulan. Yang kedua, kita tidak boleh mempertahankan ego kita. Karena kalau ego kita, kalau saya misalnya seorang chef, gaji 10 juta, kalau nggak mau 10 juta nggak mau kerja, saya nggak mau. Saya pernah membantu orang, hanya digaji dengan ongkos pulang pergi, sudah bisa tinggal. Nah disitulah orang memberi kepercayaan dengan saya, kalau saya ini tidak semata memikirkan uang dan uang. Dan saya setiap berhubungan dengan pengusaha manapun, saya tidak pernah peduli dengan uang. Yang penting bagi saya itu hati, kebersamaan. Kalau cocok, uang nomor sekian bagi saya. Akhirnya setelah saya pulang dari petualang tadi, saya sampai di Jakarta, mulai saya ciptakanlah buka nasi kapau Juragan Pak Ciman, itu ada di wilayah Bintaro. iya. Nah, Dan sampai akhirnya sekarang di Palembang buka kedai. ini makan. juga gara-gara kebetulan Pak Sabin ini adalah salah satu owner saya di Palembang ini, dan beliau juga banyak keluarga di Jakarta. Setelah makan di Jakarta, kepingin. Ya, tadinya hanya kepingin. Iya. Karena bisa ceritakan, saya juga misalnya, wah bagus juga nih. Kebetulan ada yang bermitra,
Palembang, kenapa nggak buka di Palembang aja ini? Kenapa kita harus ngeprak Pulau Jawa? Iya. Padahal Palembang, Lampung itu kan orang Sumatera juga, mayoritas memang hobi makanan Padang. Iya. Suka pedas lah mayoritas. Pedas seperti itu. Makanya terciptalah dia, katanya Pak Sabin, nasi kapau gitu. Oke, oke. Kawan-kawan jurnalis nih, panjang lebar kita ngobrol sama Om Rizal. Nah, kita bisa mengambil hikmahnya bahwa untuk menapak karir yang sukses itu memang butuh keseriusan, kerja keras, keuletan, serta bisa membangun jaringan yang luas. Ya, terima kasih nih sama Om Rizal sudah berbagi pengalamannya, karirnya sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini. Saya Rizal Palepi dan Om Rizal selaku dari kedai Pak Samin undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore. Gila, lama kita ngobrol. Mantap.